Dalam hidup kita ini kan, kita sering banget ya fokus sama apa yang bisa kita kumpulin. Tapi ada sebuah kebijaksanaan kuno yang ngajak kita mikir apa yang udah kamu siapkan di dalam hatimu. Nah, hari ini kita akan bahas kenapa pertanyaan itu mungkin jadi yang paling penting dari semuanya. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Apa sih yang ada di paling atas daftar persiapan masa depan kamu? Karir yang bagus, rumah impian, keuangan yang aman. Ya, itu semua jelas penting, nggak ada yang salah. Tapi yuk kita tanya lebih dalam lagi. Apakah itu yang paling penting? Nah, ini dia nih inti dari obrolan kita. Sebuah gagasan yang kuat banget yang sebenarnya menantang cara kita biasa merencanakan hidup. Orang bijak itu fokusnya bukan ke harta dulu, tapi ke hati. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita masuk ke bagian pertama, kekosongan pengejaran modern. Mari kita lihat kenapa ngejar materi doang itu seringkali ujung-ujungnya terasa hampa. Ini daftar yang familiar banget kan? Rasanya kita dari kecil dididik buat nyentang semua kotak ini. Amanin harta, cari karir yang oke, beli rumah, pastiin keuangan stabil. Sekali lagi, ini semua hal yang baik loh. Tapi ada satu masalah mendasar di baliknya. Dan inilah masalahnya, harta sebanyak apapun ternyata nggak bisa ngisi hati yang kosong, nggak akan pernah bisa nenangin jiwa yang gelisah atau muasin hati yang serakah. Ini jadi bukti kalau materi aja tuh bukan jawaban finalnya. Ternyata loh, ide hati dulu baru harta ini bukan hal baru. Yuk kita lihat gimana kebenaran ini justru muncul di berbagai tradisi dan budaya di seluruh dunia. Ini tuh sebuah kebijaksanaan yang universal. Kita mulai dari tradisi Alkitabiah. Ayat ini kuat banget maknanya. Hati itu digambarin kayak sumber mata air kehidupan. Apapun yang ngalir dalam hidup kita, tindakan kita, kata-kata kita, keputusan kita, semuanya itu asalnya dari kondisi hati kita. Nah, Yesus di sini ngasih perspektif yang menarik banget. Apa yang kita anggap sebagai harta kita yang paling berharga, ya itulah yang bakal mengendalikan hati kita. Jadi pertanyaannya dibalik, apa sih yang paling kamu hargai? Karena disitulah hati kamu bakal terikat. Dan hebatnya, kebijaksanaan ini melintasi benua. Di Tiongkok kuno, kita nemuin gema yang sama persis. Ini ngebuktiin betapa universalnya kebenaran ini. Coba dengerin deh pepatah Tiongkok yang luar biasa ini. Xian xiu xin zai ji cai. Artinya itu ngerangkum semua ide kita dengan sempurna. Perbaiki hati terlebih dahulu, baru kumpulkan harta. Urutannya itu nggak bisa ditawar. Prioritasnya jelas banget. Ada satu lagi nih yang memperkuat ini. De Wei Ben. Cai Wei Mo. Ini metaforanya indah banget. De atau kebajikan itu adalah Ben, akarnya, fondasinya. Sementara Cai atau harta itu cuma Mo, cabangnya, hal terakhir yang muncul. Tanpa akar karakter yang kuat, ya cabang harta itu nggak akan pernah bisa tumbuh subur. Oke, filosofinya udah jelas ya. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Gimana sih caranya membangun hati yang benar itu? Nah, jadi kalau kita emang harus nyiapin hati dulu, wujudnya hati yang siap itu sebenarnya kayak gimana sih? Sumber kita menguraikannya jadi 4 pilar utama. Pertama, hati yang takut akan Tuhan, yang artinya punya rasa hormat dan sadar akan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kedua, karakter yang jujur, integritas yang gak goyah, bahkan pas gak ada yang lihat. Ketiga, kerendahan hati, sadar kalau kita ini gak tahu segalanya dan selalu ada ruang buat tumbuh. Dan yang terakhir, kasih kepada sesama yang jadi motivasi utama dari semua yang kita lakuin. Dan ini dia hasil akhirnya. Saat hati kita dibangun di atas pilar-pilar tadi, hubungan kita sama harta itu berubah total. Dari sesuatu yang bisa ngejerat kita dalam keserakahan, harta justru jadi alat buat memberi. Kekayaan gak lagi merusak, tapi jadi sarana untuk memberkati orang lain. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Panggilan untuk Anda. Setelah semua ini, pilihannya kembali ke tangan kita masing-masing. Kita kembali ke pepatah utama ini buat menggarisbawahi pesan intinya. Biarkan kalimat ini nempel di benak kita. Perbaiki hati dulu, baru kumpulkan harta. Urutannya itu krusial banget. Jadi ya, inilah panggilannya. Sebuah ajakan untuk menggeser prioritas kita. Bukan berarti kita cuek sama persiapan materi ya, tapi menempatkan persiapan hati di nomor 1. Supaya semua yang kita peroleh nanti bisa jadi alat untuk tujuan yang lebih besar. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk Anda. Saat Anda membangun hidup Anda, apa yang Anda jadikan fondasi utamanya? Harta yang bisa hilang, atau hati yang justru jadi sumber kehidupan sejati Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Terima kasih.